Azab perbuatan Gus Miftah kepada istri ditentang spiritual Sumatera. Ya, kenapa Mbak Elo? Ada masalah apa dengan Gus Miftah? Bukankah itu hanya guyonan? Hanya kasih sayang kepada istri, hanya rasa cinta dia kepada sang istri. Bahagia dia punya sang istri, makanya dituel di depan publik. Apa masalahnya? Kok diojong-ojongkan, disangkut-sangkut pautkan dengan azab? Walah. Ini namanya sudah salah kaprah Gus Miftah. Guyonan bukan seperti itu. Bukan harus mengguncang-guncang kepala istri di depan publik. Ya, yang saya takut nanti kena azab ataupun kena karma. Ya, dahulu ya sampean pernah minum degan, katanya degan busuk. Setelah usai menghina Gus Samsudin mengatakan dukun. Nah, ini sampean telah mengguncang-guncang kepala istri ya di depan publik. Takutnya nanti tangan sampean itu kena stroke, nggak bisa apa-apa lagi gitu. Kalau tangannya kena stroke, Lah nggak bisa bergerak takutnya. Masih gimana tangannya jadinya? Ya biasa saja lah. Ya kalau kita bilang masih bisa minum degan, masih bisa apa, ya nggak bisa. Kalau stroke bagaimana Mas Samet? Ya gini lah Mas Samet. Nah, ya saya takut itu. Nah, Tuhan telah murka, ya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Ya, tapi kan dia hanya gurau, Mbak. Gurauan itu sudah terlewat batas, ya. Gurauan boleh, ya. Itu di rumah kita pribadi. Dan kalau bisa gurauan candaan seperti itu, ya kalau bisa jangan melebihi. Apalagi gurauan itu sampai memegang kepala gitu ya. Nah, takutnya kan anak-anak pun ikut-ikutan jadinya. Nah, kita orang tua gitu kan. Lah ini kepala seolah-olah tidak ada harganya seperti itu. Kepala ini kan dipitra. Nah, seperti itu. Jadi nanti tiba-tiba kan terlihat loh oleh orang lain ataupun anak-anak mereka seperti itu. Bisa jadi ikut-ikutan, tiba-tiba dipegang kepala ibunya ya. Nah, kan jadi anak durhaka jadinya. Nah, jadi contoh. Nah, inilah yang makanya saya bilang ini sudah kebangetan, candanya sudah lewat batas seperti itu. Gini, kenapa kita di sini keberatan? Karena sosok mau itu guyonan atau bukan, sosok Gus Miftah ini ulama, kan tidak pantas dilihat orang daripada umum guyon nama istri itu ginian kepala. Kalau tadi orang awam, oke lah. Di orang awam berarti tidak terlalu, bukan ulama ya Bella. Ya, itu pun kalau bisa jangan. Iya, kalau bisa itu pun jangan. Cuman kan kalaupun ada pun dia tidak apa kali. Ini seorang ulama. Terus orang kepercayaan dari Bapak Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jangan seperti itu, walaupun itu guyonan. Guyonan itu di rumah, jangan tempat umum. Dan itu kan saya rasa itu saya lihat video itu terlalu kuat. Itu pening itu oyong, karena saya digituan kawan Belo. Ya. Oyong itu Belo. Ya, lagi pun kita sebagai istri ya mungkin malu gitu rasanya mau berkata bagaimana, mau melawan ya mungkin di depan umum tidak enak juga. Betul. Tapi entah kalau di belakang nanti setelah pulang dari rumah bisa jadi menimbulkan kecekcokan seperti itu. Nah, jadi makanya saya bilang kalau Gus Miftah ini yang saya khawatir itu nanti takutnya kena azab gitu ya, kena teguran dari Yang Maha Kuasa. Karena kita ini sebagai penceramah seharusnya mengajarkan orang untuk berbuat lebih baik gitu. Oke, Mbak Elo sendiri kemarin pas Gus Samsudin ya, guru panjenengan itu disentil-sentil sama sosok Gus Miftah terkait dengan muntah darah. Itu dugaannya adalah azab ya. Kemudian panjenengan mengingatkan bahwasanya Gus Miftah jangan gunakan guyonan untuk menjatuhkan orang lain, untuk menyudutkan orang lain. Ya. Benar ya Mbak? Benar. Nah, ini terjadi lagi. Beliau bukan kepada orang lain, tapi melakukan guyonan yang kelewat batas itu kepada istrinya sendiri. Nah, apakah ini berarti beliau mengulangi lagi? Dan apakah sosok Gus Miftah ini tidak akan ada jerahnya gitu Mbak, melakukan terus dan terus gitu toh Mbak? Ya, bagaimana ya? Mereka kalau saya lihat seperti menganggap angin lalu gitu ya. Nah, dikasih teguran kecil merasa sepele gitu ya. Nah, dikasih nanti teguran kedua. Nah,
apakah nanti dia bisa melihat matanya itu bisa melek gitu ya? Nah, ini teguran dari yang kuasa atau bagaimana ya? Apakah nanti di situ dia sudah sadar atau tidak gitu ya? Bahwasanya perbuatan dia ini sudah melampaui batas gitu. Nah, gitu ya. Dari yang awal itu kan kita bilang kita pun sudah membuktikan ya, itu sudah enggak logika ya. Yang katanya kelapa muda itu basi, busuk ya. Kita buktikan sendiri itu. Ya, kata ada yang bilang minum ini, minum campur degan, adem sari, kopi, itu kita buktikan semua. Itu menyebabnya Gus Miftah muntah darah. Jadi bertahap. jadi kita penasaran juga, ingin coba kita lakukan seperti itu. Nyatanya tidak ada apa-apa bagi kita. Itu Bailo. Malah dia itu berjarak jamnya. Bailo sekaligus langsung. Sekaligus langsung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi inilah yang saya khawatirkan. Takutnya ya nanti terama bukan apa-apa. Nggak bisa, tangannya nggak bisa bergerak gitu ya. Dia jalan gimana Bailo? Jalan gimana? Ya kalau stroke ya nggak bisa apa-apa ya, begini aja lah jalan gitu ya. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Iya. Nah, akibat menggoncang-goncang gini ya, kemarin itu kan dari mulut, dari perkataan mengatur Sadudin, timbullah jadi muntah darah gitu ya. Nah, ini karena tangan mengguncang tadi itu ya, kepala istri tadi, takutnya tangannya nggak bisa apa-apa. Nah, itu tadi mau megang nggak bisa gitu ya. Nah, itu yang saya khawatir. Bailo, panjenengan juga menyinggung keras ya sosok Gus Miftah terkait dengan perkataannya yang menyudutkan Gus Samsudin, namun tidak ada reaksi ataupun tanggapan bahwasanya beliau minta maaf. Gitu. Apakah yang dilakukan sama istri perlu dikemukakan juga? Saya tidak pantas melakukan itu. Saya minta maaf, jangan ditiru. Perlukah pernyataan seperti itu? Ya, sebaiknya saya pun perlu juga mengatakan seperti itu, walaupun itu istri dia ya. Di sini saya berusaha menasehati ya, walaupun dia seorang ustadz ataupun kiai ya. Karena gini, tindak tanduknya itu sudah melebihi batas begitu ya. Karena apa? Ya, takut nanti dicontoh oleh orang lain seperti itu. Ketakutan Bailo hanyalah takut dicontoh ya Mbak ya? Iya, begitu. Nah, jadi kan itu sudah namanya sudah terlewat batas. Candanya sudah terlewat batas. Boleh canda tapi kita jangan megang kepala. Udah itu jangan di depan publik. Ini di depan publik pula lagi. Candanya memegang kepala berguncang-guncang gini seperti kayak menjambak gitu ya. Nah, seandainya lah terlihat oleh anak-anak, mereka tanpa sadar ikut-ikutan, kan jadi anak durhaka jadinya. Karena pencinta Gus Miftah ini kan dari semua golongan ya Mbak Elo ya? Iya, karena gini, orang tua aja jambak rambut ibuku kan. Jadi datang anak-anak ini, anak-anak mereka ini ya masih kecil nggak tahu apa-apa ya kan. Nah, ikut-ikutan. Kan jadi suatu anak durhaka jadinya seperti itu. Jadi contoh. Itu namanya mempercontohkan tidak baik. Iya. Jadi Mbak Elo, kita ngomong gini ya. Gus Miftah kan tahu ya Mbak Elo, orang paling penting ya. Iya. Ya. Mbak Elo apa nggak takut ngasih pengarahan kayak gini sama Ustadz loh? Ya. Yang sudah terkenal begini, loh. Ya, terkenal sih, terkenal memang sudah dia memang sudah terkenal. Tapi yang saya sayangkan ya, tingkah lakunya ini ya, yang saya membuat kecewa begitu. Memberi contoh yang tidak baik. Seharusnya membimbing, memberi contoh yang baik gitu, agar supaya masyarakat rakyat Indonesia ini ataupun seluruh dunia kita bilang warga muslim ini perilaku yang sopan dan akhlak gitu ya, terutama yang dijaga seperti itu. Jadi mudah-mudahan Gus Miftah ini bisa melihat apa saran-saran kita demi kebaikan untuk masyarakat Indonesia juga ya. Tujuannya bukan kita menjelek-jelekkan dia ya, tapi kita berusaha di sini untuk menyadarkan beliau seperti itu. Ya, sampai di sini saja. Saya Mbak Ilo dan Mas Ahmed mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.